Nama Wali Songo terkenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Selama berdakwah, mereka punya wilayah masing-masing dan meninggalkan bukti terhadap perannya dalam penyebaran Islam di negeri ini. 9 wali Allah tersebut dijuluki sebagai Sunan karena telah berjasa dalam Islam. Lantas, seperti apakah sejatinya sejarah singkat asal mula 9 nama Wali Songo itu sendiri? Mari kita simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Masyarakat Muslim di Indonesia mungkin sudah tidak asing dengan Wali Songo. Wali artinya wakil, atau menurut agama Islam memiliki istilah waliullah, yaitu wali Allah atau sahabat Allah. Sedangkan Songo artinya 9. Jadi secara keseluruhan berarti 9 wali Allah. Wali Songo yang telah membawa perubahan terhadap masyarakat Jawa yang mayoritas saat itu beragama Hindu-Buddha. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam mengajarkan agama Islam. Dikutip dari buku pintar seri junior HM Iwan Gayu 2006, berikut inilah asal mula 9 nama Wali Songo tersebut. Pertama, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Salah seorang Wali Songo yang bernama Syarif Hidayatullah sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya daerah Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin, dan atas prakarsa itulah Sunan Gunung Jati melakukan penyerangan kepada Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fatahillah, Panglima Perang Kesultanan Demak yang juga membantu Sunan Gunung Jati. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau yang memiliki nama asli Raden Rahmat, beliau memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta dekat kota Surabaya. Karena itu, beliau dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat adalah murid-muridnya Sunan Ampel. Ketiga, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Selain dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi karena beliau diduga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti sejarah, tempat, dan tahun kelahirannya. Beliau diperkirakan lahir sekitar pertengahan abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali. Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa dan berasal dari keluarga Muslim yang taat, belajar agama Islam sejak kecil, namun juga masih belum diketahui siapa gurunya.
hingga beliau menjadi seorang ulama. Keempat, Sunan Bonang atau Raden Mahdum. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Hal tersebut, beliau menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait-bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat, syahadatain, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. Nomor 5, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku adalah putra Maulana Ishak. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Pelambangan. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, lalu setelah dewasa melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Setelah pulang dari haji, singgah di Pasai untuk lebih memperdalam ilmu agama. Saat itu Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri Lalu. Beliau mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara untuk menyiarkan agama Islam. Nomor 6, Sunan Derajat atau Raden Hosim. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Beliau banyak memberikan pertolongan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Perhatiannya yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Derajat pada masa itu hidup saat zaman kerajaan Mojopahit yang runtuh pada sekitar tahun 1478, dan rakyat ketika itu mengalami suasana kritis serta dalam keadaan prihatin. Nomor 7, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran Islam di Nusantara pada daerah pedesaan. Tapi putra Sunan Kalijaga ini dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa demi menyiarkan agama Islam. Nomor 8, Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Sunan Kudus atau Jafar Shodiq diberi gelar dengan nama Wali Al-Ilmi, artinya orang yang berilmu luas oleh para wali songo, karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Beliau juga dipercaya memegang pemerintahan di daerah Kudus. Nomor 9, Sunan Kalijaga atau Raden Sahid. Sunan Kalijaga dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, dan seni busana. Beliau menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau wayang kulit, karena pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber dalam seni suara. Beliau adalah pencipta lagu Dandang Gulo. Itulah tadi sederet sejarah singkat asal-usul sejarah nama para wali songo. Bagaimana tanggapan Anda semua? Apakah Anda mempercayai sejarah tersebut atau Anda memiliki pandangan lainnya? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa tulis komentar Anda, share,
subscribe, dan nantikan video terbaru selanjutnya. Terima kasih.